wabarakatuh. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang menggapai cita-cita dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan menelaah Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, yaitu tentang ikhtiar itu sendiri, dan menelaah Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang tawakal. Dalam pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Mari pada pembelajaran hari ini kita dimulai dengan menelaah Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Nah, An-Najm ini termasuk dalam golongan surat Madaniyah yang terdiri dari 62 ayat. Mari kita langsung membaca surat An-Najm ini secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama arti perkata surat An-Najm dari ayat 39 sampai 42 ini. Wa anna, dan bahwasannya, laisa, tiada memperoleh, lil insani, untuk seorang manusia, illa, kecuali, ma, apa yang, sa'a, telah diusahakan, wa anna, dan bahwasannya, sa'yahu, usahanya itu, saufa, akan, yuro, diperlihatkan, summa, kemudian, yujzahu, diberi balasan kepadanya, al-jaza, balasan, al-awfa, paling sempurna, wa anna, dan bahwasannya, ila, kepada, rabbuka, Tuhanmu, al-muntaha, kesudahan segala sesuatu. Arti keseluruhan dari Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Inti sari dari Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini, yaitu yang pertama, manusia itu hanya akan menerima apa yang telah ia usahakan. Semisal kita sebagai murid di sekolah Muhammadiyah, kita sebagai seorang murid yang teladan, kita harus belajar sesuai apa yang kita cita-citakan. Cita-cita kita tinggi, maka belajar kita harus rajin. Maka dengan itu kita juga akan mudah mencapai cita-cita yang diinginkan kita. Kemudian yang kedua, amal perbuatan manusia akan diperlihatkan oleh Allah SWT kelak di akhirat. Ya, segala perbuatan kita selama di dunia akan diperlihatkan oleh Allah nanti ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga, setiap perbuatan manusia akan diberi balasan oleh Allah SWT dengan balasan yang sempurna. Orang soleh, taat kepada Allah akan diberi balasan syurga. Orang yang kafir, orang yang tidak taat atas perintah-perintah Allah akan diberi balasan neraka. Kemudian yang terakhir yaitu Allah SWT adalah tempat kembali bagi seluruh hambanya. Ya, Allah tempat kembali seluruh hambanya ketika kita mendapatkan masalah, kita kembali kepada Allah. Maupun ketika kita sudah berakhir tugas kita ketika di dunia, kita akan kembali kepada Allah. Karena setiap makhluk yang hidup akan kembali kepada Allah SWT. Keterkaitan antara Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dengan kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, untuk dapat meraih kehidupan yang baik, maka setiap makhluk
makhluk diwajibkan untuk berikhtiar. Yang kedua, hasil yang didapat menggambarkan usaha yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggapai cita-cita yang besar maka butuh usaha yang besar pula. Dan yang terakhir, setiap hasil yang didapat oleh seseorang tidak akan pernah lepas dari peran Allah SWT sebagai pengatur alam semesta. Surat Ali Imran ayat 159 tentang tawakal. Nah, surat Ali Imran ini termasuk dalam surat Madaniyah yang terdiri dari 200 ayat. Mari kita baca ayat surat Ali Imran ayat 159 ini secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Arti perkata dari Quran surat Ali Imran ayat 59. Fabima, maka disebabkan rahmatin rahmat minna dari Allahi Allah linta berlaku lemah lembut lahum terhadap mereka walau dan sekiranya kunta kamu bersikap faddan keras ghalidhan kasar al qalbi hati lang faddu menjauhkan diri min dari haulika sekelilingmu fa'afu maka maafkanlah anhum mereka wastaghfir dan mohonlah ampun lahum untuk mereka wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka fi dalam al-amr urusan itu faida kemudian apabila azamta membutuhkan tekad fatawakkal maka bertawakallah ala kepada inna sesungguhnya yuhibbu menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Mari kita baca arti keseluruhan Quran surat Al-Imran ayat 59 secara bersama-sama. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Intisari dari Quran surat Al-Imran ayat 59 yang pertama, yaitu manusia diperintahkan untuk mencontoh akhlak Rasulullah SAW, yakni sikap lemah lembut dan tidak keras hati, sehingga ia akan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, senantiasa mengedepankan budaya bermusyawarah setiap akan melakukan sesuatu yang akan dikerjakan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, peringatan untuk tidak lupa bertawakal kepada Allah SWT dalam segala hal yang telah direncanakan. Telah berusaha dengan maksimal kita kemudian bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang sungguh-sungguh bertawakal pasti akan dicintai oleh Allah SWT. Keterkaitan antara Quran surat Al-Imran ayat 59 dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu setiap usaha dalam menggapai cita-cita pasti ada kemungkinan mengalami kegagalan. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Kemudian yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah akan selalu siap menghadapi hal terburuk yang mungkin didapat dengan menyiapkan rencana-rencana cadangan dalam upayanya meraih cita-cita. Jadi ketika kita gagal dalam suatu
satu peristiwa, satu cita-cita, kita jangan langsung berputus asa, tapi kita menyerahkan kembali kepada Allah dan terus berusaha kembali. Mungkin apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita bagi Allah Subhanahu wa taala.